Kemudian ya, nih bagi kita mukmin, perlihatkan akhlak seorang mukmin kepada mereka, karena mereka menyimpulkan Islam dari perbuatan kita. Maka dulu para sahabat kalau berjalan kemanapun, apalagi di luar Islam, dia sedang memikul Islam di pundaknya. Ya, orang nanti akan menyimpulkan apakah Islam itu kasih sayang, apakah Islam itu tolong menolong, apakah Islam itu ramah. Itu akan disimpulkan dari perbuatan kita. Maka undang kita punya tanggung jawab mewujudkan wajah Islam lewat akhlak-akhlak kita. Tolong jangan kotori Islam dengan keburukan akhlak kita. Halo? Sepakat kan? Sepakat. Gitu. Ya. Pembaca maca Quran, pembaca orang lain, orang Islam lagi nggak perlu maca Quran. Lain ibu lain, ibu marajin. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, maka ada beberapa adab nih yang harus kita perhatikan yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazair berkenaan dengan tetangga. Yang pertama, ada mu'adiyatihi biqaulin aw fa'lin, tidak menyakitinya baik dengan perkataan ataupun perbuatan. Jangan menyakiti tetangga kita baik lewat perkataan ataupun perbuatan. Kata Rasul, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu." Orang yang iman kepada Allah pada hari akhir, maka fala yu'zi jarahu, tidak boleh menyakiti tetangganya. Nih, sampai ada hadis yang lain, hadis Imam Bukhari Muslim yang lain. Wallahi, Rasul sampai sumpah, demi Allah, la yu'minu, tidak beriman. Di hadis yang lain itu sampai 3 kali bersumpah. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman. Lalu dikatakan kepada Rasulullah, man huwa ya Rasulullah, siapa ya Rasul yang tidak beriman itu? Kata Rasulullah, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah, orang yang tetangganya tidak aman bawa'iqahu, dari gangguan-gangguannya. Jadi lamun jalmi ngaganggu tetangga tidak nyaman dari gangguan orang tersebut, maka Rasulullah menyebutnya la yu'minu, tidak beriman. Lihat ya, kesempurnaan iman kita itu diantaranya dilihat dari bagusnya kita dengan tetangga. Sampai Rasul bersumpah dan mengatakan tidak beriman orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya, baik perkataan ataupun perbuatan. Bu, perbuatan yang sederhana, tong mijen sampah di bayuna bumi tetangga urang, sederhana. Ya, hari duriana dimakan ku ibu, hari cangkangna disimpan di hadapan tetangga. Begini. Lalu hadis Imam Ahmad ya. Wa qawlihi hiya finnar lillati qila lahu innaha tasumun nahar wa taqumul lail wa tu'ti jirana. Ada seorang perempuan yang dikatakan oleh Rasulullah, perempuan itu, si ibu itu finnar, di dalam neraka. Seorang perempuan yang dikatakan innaha tasumun nahar, siang harinya dia berpuasa, dia solehah, siang harinya dia puasa. Padahal kita tahu puasa itu, satu hari puasa menjauhkan dari neraka sab'ina khalifan, 70 tahun. Sadinten saum itu menjauhkan kita dari neraka 70 tahun. Ini dikatakan siang harinya dia berpuasa, malam harinya dia qiyamul lail. Tapi dia dikatakan di dalam neraka gara-gara apa? Tuh di jirona, dia menyakiti tetangganya. Lalu di mana
tahajud dia. Yang tahajud itu dikatakan maqamam mahmudah, dikatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan. Gak ada tuh amalan yang sholat yang paling utama setelah fardu dibanding sholat tahajud. Tapi meskipun wengina tahajud, siangna puasa, goreng kata tangga, Rasul katakan dia finnar, dia dalam neraka. Tuan Bapak Ibu, hati-hati jangan tertipu dengan kesolehan ibadah kita dengan Allah lalu kita lupa dengan makhluk Allah. Karena sesungguhnya lamun jeung Allah benar halus pasti jeung makhlukna halus. Tapi lamun jeung Allah katingali halus, rajin puasa, rajin sholat, yang akhlak goreng pasti sebenarnya dia tidak bagus dengan Allah. Ada masalah dia. Karena ujung ibadah itu akhlak baik. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu enak kan hasilnya. Gue sholat buru-buru baliknya, sendal pangalus. Nah, ujung ibadah itu akhlak. Jadi kalau ada orang kelihatan baik ibadahnya, jelek akhlaknya, pasti ada malpraktek di ibadah. Ada masalah dia. Karena sebetulnya ibadah itu jadi latihan agar memiliki akhlak sebagaimana akhlak Allah. Allah itu kan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus sampai 99 yang mencerminkan kebaikan-kebaikan semua. Maka dikatakan di hadis ini, ketika sahabat, ya Rasul, ibu ini malamnya sholat, siangnya dia puasa, tapi goreng kata tangga. Kata Rasul, dia finna, dia di neraka. Hari punten Bapak Ibu, hari sholat tahajud wajib sunat, hari puasa selain Ramadan wajib sunat, hari halus kata tangga wajib sunat. Nah gitu. Jika Allah dina sunnah pokok anak kewajiban. Metode aku yang hayang make dasi naga deket salana. Untungna make dasi itu make. Tentang Bapak Ibu ini, ini dibagi bagian pembuka, di pembuka bab akhlak, ya, di pembuka bab akhlak. Saya Abu Al-Jazari itu mengutip satu hadis Rasulullah SAW di bagian penjelasan akhlak baik. Beliau menyampaikan ada orang memiliki derajat yang tinggi. Innal abda la yablughu bi husni khuluqihi alima darajatil akhirah wa syarafal manazil wa innahu la dhaiful ibadah. Seorang hamba benar-benar sampai dengan akhlaknya yang baik, derajat yang agung dan kedudukan yang mulia, wa innahu la dhaiful ibadah. Sesungguhnya dia lemah ibadah. Ibadahnya biasa-biasa. Ibadahnya nanti spesial. Bisa jadi hudang ge ada hudang salat sunat subuh berjamaah. Bisa jadi tahajud nage kesepatos ibu bapak dianya di jam 2 mungkin jam 4. Karena kalau tahajud cuma 2 rakaat. Wa innahu la dhaiful ibadah. Ibadahnya lemah, ibadahnya biasa-biasa. Ya. Maka di sini pun dijelaskan ada seseorang yang sama Rasul dikatakan dia penghuni surga, dia penghuni surga, dia 3 kali disebut penghuni surga di hari yang berbeda. Satu hari, kalian akan melihat penghuni surga datang. Besok lagi datang dari saya, besok lagi saya dari. Ternyata setelah diteliti oleh seorang sahabat, gak ada yang spesial ibadahnya. Sampai dia kaget, kenapa Rasulullah nyebut ahli surga ibadahnya biasa-biasa gini? Ini mah aku saya. Ternyata setelah dia katakan, nih saya tidak memiliki dengki sedikit pun ke orang lain. Senang lamun batur sukses, gak ada keinginan memiliki nikmat orang lain. Lantas